Shaoshan adalah sebuah desa kecil di provinsi Hunan. Pada tahun 1893, di tengah ladang yang tenang, lahirlah seorang bayi lelaki, anak dari keluarga petani. Ayahnya keras kepala dan ibunya seseorang yang lembut. Anak itu bernama Mao Zedong. Buku adalah pelariannya sehari-hari. Bukan bekerja di ladang, bukan juga memberi makan kerbau. Tapi keseharian Mao diisi oleh kisah Jenderal Yue Fei, puisi Li Pai, dan sejarah pemberontakan. Mao Zedong berhayal dalam pikirannya, negeri ini butuh sesuatu yang baru. Pada suatu hari Mao dinikahkan. Ayahnya berkata, "Ini kehormatan bagi keluarga, patuhilah." Mao menolaknya, tapi dalam sistem lama keluarga di Cina, anak tak punya suara untuk menolak. Luo Yixio, seorang perempuan pilihan ayahnya, akhirnya menjadi istrinya. Tapi Luo Yixio bukanlah pendamping hati pilihan Mao. Luo Yixio yang telah menjadi istri Mao meninggal muda, tanpa cinta dan tanpa suami. Mungkin itulah awal dari pembangkangan Mao terhadap semua yang disebut tatanan lama. Mao Zedong bersekolah di Changsha. Ia membaca buku dari Rousseau, Darwin, dan Karl Marx. Ia mulai menulis esai tentang buku-buku itu, menyerang Konfusius, menertawakan feodalisme, dan menggugat kebodohan. Di sekolah, tepatnya di dalam sebuah ruangan yang biasa digunakan untuk berdebat, Mao bertemu gadis cerdas berkacamata. Gadis itu bernama Yang Kaihui. Yang Kaihui melihat Mao menulis dan melemparkan sebuah pertanyaan. "Kau menulis seperti ingin membakar dunia." Mao menjawab dengan dingin, "Dan kau membacanya seperti ingin menyiram apinya." Dan dari kalimat tersebut, lahirlah sebuah cinta dari kedua orang manusia. Tetapi, bukan hanya cinta yang tumbuh, propaganda pun juga ikut tumbuh bersamanya. Pada saat revolusi di Xinhai, pasukan revolusioner menyerbu kantor dinasti Qing. Mao berdiri di atap salah satu bangunan, menyaksikan sebuah bendera baru dikibarkan. Mao berteriak, "Dunia lama telah runtuh di saat dunia baru belum lahir." Mao mulai menulis di surat kabar lokal, menyuarakan pembebasan petani dan pendidikan bagi perempuan. Ia bukan tentara, ia bukan bangsawan, tapi kalimatnya seperti peluru. Ia menulis untuk membakar akal. Pada tahun 1921, dalam senyap, Partai Komunis Tiongkok lahir dengan keyakinan dan resiko. Semuanya bisa mati dan dibunuh kapan saja. Mao berada dalam lingkaran itu bersama dengan 11 orang lainnya. Sebuah upacara pernikahan sederhana dilangsungkan. Tak ada jubah pengantin, hanya dua pasang mata yang saling percaya. Mao menuliskan sebuah surat. "Kita tidak menikah karena tradisi. Kita menikah karena dunia ini harus diubah." Di tengah kekacauan, cinta mereka tetap jernih. Kaihui, perempuan terpelajar, menjadi rekan diskusi dan revolusi Mao Zedong. Kaihui melahirkan anak Mao di sebuah rumah sederhana. Mao menggenggam tangan istrinya. Ia menangis bahagia. Mao berbisik pada bayinya, "Ayahmu ini bukan orang penting, tapi semoga kau bisa tumbuh dalam negeri yang bebas." Setelah melahirkan, Kaihui menulis selebaran, mengajar para wanita di desa, dan Mao hanya memperhatikannya diam-diam. Kaihui bukan istri yang tinggal diam. Ia turun ke desa, menyebar pendidikan dan semangat revolusi kepada para perempuan tani. Mao pergi berperang dan meninggalkan Kaihui dan anaknya. Mao memeluk anaknya, mencium tangan Kaihui, dan sambil berkata, "Kalau aku tak kembali, didik mereka untuk tidak tunduk pada siapapun." Revolusi memanggilnya, tapi setiap langkahnya menjauh dari rumah adalah langkah menuju kehilangan.
Tak lama setelah Mao pergi, Kai Hui ditangkap Kuomintang. Pasukan nasionalis menyerbu rumah Kai Hui, dan Kai Hui tak melarikan diri. Seorang tentara berbicara, "Beritahu kami di mana Mao." Kai Hui tetap tenang dan berkata, "Aku tak tahu, tapi jika pun tahu, aku tetap takkan bicara." Kai Hui dipenjara, tangan terikat, dan wajahnya penuh akan luka. Ia ditawari kebebasan jika mau menghina Mao, tapi ia menolak. Dengan wajah penuh luka, ia menulis surat terakhir untuk anak-anaknya. Di dalam isi surat itu, Kai Hui menulis, "Jadilah cahaya, jangan dendam, dan jangan pernah menyerah pada kegelapan." Dan setelah itu, Kai Hui pun tewas ditembak. Mao berada di pegunungan. Ia mendengar kabar kematian Kai Hui dari seorang kurir. Mao menatap langit dan berkata, "Aku tinggalkan dia demi negeri, dan negeri ini meninggalkannya sendiri." Setelahnya di kamp gerilya, Mao bertemu dengan He Zizhen. Mao melihatnya sebagai perempuan yang tangguh. He Zizhen adalah seorang petarung. Ia memimpin para wanita gerilya menyerbu pos musuh. Dan di saat Mao terluka, He Zizhen merawat Mao. Mao jatuh hati kepadanya setelah mereka saling melihat mata satu sama lain. Tahun 1934, pasukan komunis mundur. Perjalanan 9.000 km dimulai. Sebuah perjalanan yang menguji cinta, iman, dan ketahanan. Ribuan pasukan berjalan, melewati salju, sungai, gunung, dan Mao memimpin mereka. He Zizhen berada tepat di sisinya. Mao berkata, "Kalau kita mati sebagai legenda." Ribuan pasukan komunis melakukan long march menyeberangi sungai. Mao dan Zizhen berada di tengah barisan. Long march bukan sekadar pelarian, tapi ziarah revolusioner. Dari Jiangxi ke Shaanxi, ribuan kilometer tanpa kepastian, tanpa makanan, tidak tahu akan bisa hidup esok hari atau tidak. Pasukan menyeberangi gunung bersalju. Mayat-mayat ditinggalkan. Mao menatap satu keranda kecil, dan itu adalah anaknya yang meninggal karena demam. Zizhen menangis pelan. Mao berkata, "Dia hanya bayi. Kenapa harus ikut revolusi?" Dua anak mereka meninggal dalam perjalanan. Yang satu hilang dan tak pernah ditemukan. Revolusi mulai menuntut harga yang tak terbayar. Mao dan Zizhen akhirnya menikah di kamp. Di bawah pohon pinus, upacara pernikahan sederhana. Dikelilingi pejuang, tanpa gaun, hanya janji. Mao berkata, "Kalau besok aku mati, aku ingin dunia tahu, aku pernah mencintaimu." Tak lama setelah pernikahannya, Mao bicara dengan perempuan muda pejuang. Zizhen cemburu dan menulis diari dengan marah. Zizhen menuliskan, "Kau mencintai revolusi lebih dariku." Zizhen kuat di medan perang, tapi di medan cinta, ia mulai kehilangan. Setelah pertengkaran hebat, Zizhen mencoba bunuh diri dengan menyayat tangannya. Mao terpukul. Mao berkata pada Zizhen, "Kita kalah pada perang yang tak pernah kita niatkan. Perang dalam rumah sendiri." Suara kereta malam berbunyi. Zizhen menangis dalam kabin tertutup. Zizhen dikirim Mao ke Moskow dengan dalih berobat kejiwaannya. Zizhen dikirim ke Moskow, tapi tidak pernah dipanggil pulang. Mao menghadiri pertunjukan teater rakyat di Yan'an. Di atas panggung, aktris dengan tatapan tajam menaklukkan hati Mao. Namanya Jiang Qing. Ia adalah api kecil dari dunia seni, dan Mao seorang pria sepi di puncak perjuangan. Mereka bertukar tatapan, dan sejarah mulai berubah jalur.
Jiang Qing mengirim surat cinta. Pada malam hari, Mao membuka surat yang ditulis tangan Jiang Qing. Ia membaca dengan senyum samar, dan isi surat itu, pemimpin bisa mencintai, dan jika cinta itu untuk revolusi, izinkan aku berdiri di sisimu. Mao berdiskusi dengan kader partai, tapi pikirannya melayang ke bayangan Jiang. Mao bukan romantik, tapi hatinya retak, dan Jiang datang sebagai balsem dengan ambisi. Di perpustakaan kecil di Yan'an, Mao bertemu Jiang Qing secara rahasia. Mao berkata, "Kau ingin bersamaku karena aku Mao Zedong?" Jiang Qing menjawab, "Aku ingin bersamamu karena aku tahu kau masih manusia." Pada tahun 1945, tentara Jepang menyerah. Di Kem Yan'an, para kader komunis bersorak. Itulah kalan cinta Mao Zedong. Mulai dari pernikahan yang dingin dengan Luo Yishu, yang Kai Hui, wanita yang dicintainya dan juga mencintainya, dan rela ditembak mati demi menyelamatkannya. Dilanjutkan dengan He Zhuzhen, wanita yang dicintainya dulu dan kemudian ditinggalkannya, yang terus mengirim surat kepadanya dari Moskow. Hingga dengan Jiang Qing, wanita terakhir yang bersamanya, dan melanjutkan sisa-sisa kepemimpinannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah pernikahan Mao Zedong karena politik, atau karena Mao tak bisa tanpa wanita di sampingnya? Jika ada kesalahan dalam video ini, atau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tuliskan di komentar pertanyaan kalian. Jangan lupa subscribe Jejak Waktu dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah tokoh terkenal lainnya. Terima kasih.